Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, kita akan melihat bagaimana kemudian negeri dagelan ini yang kemudian selalu diputar-putar oleh beberapa kalangan. Banyak juga para musisi jalanan di sosial media itu membuat lagu-lagu yang saya pikir mereka harus diapresiasi kawan-kawan. Mereka perlu kita apresiasi. Melihat kemudian dinamika apa yang terjadi dalam perpolitikan tanah air, mereka kemudian buat kreativitas yang saya pikir sangat cerdas mereka. Mereka juga tidak sekedar berkreasi tetapi juga memiliki data dengan fakta yang sangat akurat, sehingga kemudian dengan kreativitas itulah yang saya pikir perlu kita acungkan jempol, perlu kita mengangkat topi, memberikan apresiasi kepada mereka semua. Salah satu hal yang saya lihat dari musisi Chandra Permana SH ini, ya dari namanya saja dengan gelarnya sarjana hukum jadi wajar saja, kemudian ditambah dengan beliau ini yang kemudian memiliki juga jiwa seniman dalam dirinya, sehingga komplit lah. Ia melihat dinamika yang terjadi, kemudian dia membuat sesuatu, berkreasi dengan musik, berkreasi dengan gitarnya, dan membuat semacam lagu-lagu yang di komentar-komentar orang itu banyak yang bilang ini bagus diputar di setiap lampu merah dan sebagainya itu. Dan ya, kita juga akan melihat pelbagai komentar-komentar warganet perihal karyanya itu. Dan sebelum kita putar, kita iklan dulu kawan-kawan. Ya, di sini saya akan mengajak kawan-kawan melihat bagaimana kemudian Pak Chandra Permana SH ini yang sarjana hukum ini dengan jiwa seninya mampu membaca situasi politik dengan lirik-lirik lagu ciptaannya yang saya pikir sangat komplit untuk kita tertawakan bersama. Ya, apa yang kita tertawakan? Apakah yang kita tertawakan adalah Pak Chandra? Oh, jelas tidak. Yang kita tertawakan adalah sebuah negeri dagelan yang mungkin kawan-kawan selalu sebut sebagai negeri Konoha itu. Ya, kita lihat karya dari Pak Chandra ini. Negeri Paman Usman. Paman itu liriknya, paman datang bawa putusan dan sebagainya. Coba kita putar bersama-sama. Oh, terlalu kalau Cak Imin bilang itu nggak bahaya, tapi ada yang menarik juga sebenarnya di bagian komentar-komentar ini, perlu kita lihat juga bagian komentar-komentarnya ini kawan-kawan. Nih, ada yang bilang semoga dipahami oleh Gibran dan keluarga itu, semoga MK sadar gitu. Itu tenang wae sebentar keputusan Mahkamah Keluarga dianulir, bocil tidak jadi cawapres. Ini lucu juga ini komentarnya. Ini yang paling ngakak sekali kalau saya baca ini. Boleh diputar di tiap lampu merah ini. Lanjutkan salam perubahan itu.
Nah, ini kemudian saya senang juga membaca di komentar-komentar warganet kawan-kawan, bahwasanya inilah yang kemudian kita anggap sebagai hiburan-hiburan, tetapi sebenarnya ada makna, ada hal yang kita bersama ketahui kawan-kawan. Ada semacam kekacauan yang sudah terjadi di negeri kita, yang kemudian para seniman-seniman ini membangun literasi kita lewat nyanyian-nyanyian, membangun pemahaman kita lewat karya-karya, lewat apa yang mereka buat kawan-kawan. Inilah yang saya pikir perlu kita apresiasi bersama-sama. Dan saya pikir kawan-kawan juga sudah melihat hal itu, bahwasanya kawan-kawan kalau mau lihat lebih lengkapnya, mau juga ikut nimbrung di kolom komentarnya, kawan-kawan bisa buka TikTok, itu namanya Chandra Permana SH itu. Di sini di akun beliau juga itu banyak sekali karya-karya beliau lewat konten-konten yang beliau buat kawan-kawan. Di sana juga bisa kawan-kawan lihat di bagaimana kemudian kreativitas beliau ini. Tapi jujur apa ya, sama lirik-liriknya itu saya suka, dan ya, tapi kawan-kawan juga kan pasti mengikuti bagaimana kemudian beberapa hari belakangan ini Pak Usman dari MK itu juga kan diselidiki perihal apa ya, ada dugaan pemerasan dari tokoh SYL itu ketika menggeledah rumah SYL tanpa ada izin, kemudian ada semacam ancaman, kemudian ada semacam intimidasi, kemudian ada semacam apa ya, ada semacam ingin disogok dan sebagainya. Ini yang kemudian kita periksa. Dan anehnya lagi kawan-kawan, bahwa ketika kemudian Pak Usman ini diperiksa, itu dia tidak mundur dari jabatannya. Ini jelas sangat memalukan sih sebenarnya. Hal-hal seperti ini yang kemudian kita baca sebagai sebuah kekacauan di negeri yang tercinta kita kawan-kawan. Ya, tanpa panjang lebar lagi, saya mau lihat juga bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal tersebut. Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.